Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-144 dan 145 dari surah Al-A'raf, yaitu yang masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, yaitu setelah musuh Nabi Musa dan juga musuh Bani Israel dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Fir'aun dan kaumnya. Nabi Musa alaihi salam membawa Bani Israel setelah diselamatkan sampai ke seberang, yaitu sampai ke daratan Asia, kemudian menuju utara, yaitu menuju Palestina. Nabi Musa alaihi salam sebelum ini diterangkan bahwasanya Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina selama 40 malam untuk beribadah kepada Allah, yaitu untuk menerima kitab suci Taurat. Kemudian Allah berikan keistimewaan kepada Nabi Musa, yaitu Allah berbicara langsung dengan Nabi Musa alaihi salam. Kemudian pada masa itu Nabi Musa berkeinginan pula mendengarkan firman Allah langsung, sudah. Maka Nabi Musa berkeinginan pula melihat zat Allah secara langsung pula dengan mata kepala sendiri. Maka Nabi Musa meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan zatnya, memperlihatkan dirinya. Tetapi permintaan Nabi Musa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena Nabi Musa tidak memiliki kemampuan yang cukup untuk melihat zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Nabi Musa, gunung batu yang keras pun tak mampu untuk melihat zat Allah. Jangankan zat Allah, Allah menampakkan keagungannya saja kepada gunung. Gunung itu sudah bergegar, gunung itu sudah hancur, luluh. Apatah lagi Nabi Musa yang kekuatannya lebih lemah dari gunung batu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan setelah kejadian itu, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada Nabi Musa alaihissalam untuk tidak sedih karena permintaannya ditolak. Wahai Musa, jangan kamu sedih kalau permintaanmu yang satu itu ditolak oleh Allah
Subhanahu wa taala, maka semestinya kamu melihat nikmat Allah yang lain yang telah kamu terima. Maka Allah menyampaikan, wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu menjadi seorang rasul. Itu adalah nikmat yang besar. Maka jangan kamu sedih karena permintaanmu itu ditolak, tetapi tetaplah kamu bergembira, tetaplah kamu bersyukur karena kamu telah diberi nikmat yang besar, yaitu berupa pemilihan dari Allah sehingga menjadi seorang rasul. Jadi Allah memilih Nabi Musa sehingga menjadi rasul, itu adalah keistimewaan. Maka bersyukurlah kamu wahai Musa dengan keistimewaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu sebagai seorang rasul yang Allah berbicara langsung kepadamu tanpa perantaran malaikat, maka lihat itu sebagai nikmat yang istimewa dan syukurilah nikmat tersebut wahai Musa. Maka jangan lagi kamu bersedih disebabkan karena permintaanmu tidak dikabulkan. Jadi ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang Allah yang menghibur Nabi Musa alaihissalam. Begitulah perhatian Allah kepada Rasul pilihannya, yaitu tidak membiarkan Rasulnya sedih. Allah tahu bahwasanya Nabi Musa menjadi sedih karena permintaannya ditolak, tetapi Allah tidak membiarkan Nabi Musa dalam kesedihan, tapi Allah menghibur. Ini pelajaran yang sangat berharga, yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan meninggalkan hamba-hambanya. Andaikan kita adalah hamba-hamba Allah, kemudian kita memiliki permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Allah, maka sebenarnya Allah tidaklah meninggalkan kita dengan tidak mengabulkan doa kita itu, tidak. Tetapi sebenarnya Allah telah menetapkan yang terbaik untuk kita. Tinggal lagi kitanya sendiri yang memahami Allah yang maha bijaksana itu. Bagaimana caranya? Caranya jangan lihat apa yang kita minta yang belum terkabul itu, tetapi lihatlah apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka lihat berapa banyak pemberian-pemberian Allah yang telah kita terima. Maka dengan melihat pemberian Allah yang kita terima, maka kita nanti akan termasuk ke dalam golongan hamba-hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam ayat yang akan kita baca ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya tanda kasih sayang Allah kepada kita juga, yaitu Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan pemberian atau karunia atau kebaikan-kebaikan kepada kita sehingga kita mudah dalam menjalani hidup ini, seperti mana yang telah juga diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Allah memberikan kepada Nabi Musa kitab suci Taurat. Bukan hanya kitab suci Taurat, tetapi Allah juga memberikan kepada Nabi Musa al-alwah. Al-alwah maknanya tulisan-tulisan yang di dalamnya, di dalam tulisan tersebut adalah perincian, penjelasan yang lebih terperinci tentang apa-apa yang baik bagi Nabi Musa dan bagi kaum Nabi Musa. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak meninggalkan hamba-hambanya begitu saja, tidak, tetapi Allah Subhanahu wa taala terus memberikan limpahan karunia kepada hamba-hambanya. Hamba-hamba itu sendiri lagi sekarang, yaitu jangan lihat dengan pandangan yang negatif terhadap Allah, tetapi lihatlah dengan pandangan yang positif. Dengan melihat pandangan yang positif, maka nanti akan lebih mudah untuk bersyukur. Dan apabila bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah diterima. Selanjutnya kita akan lihat tafsir dari dua ayat ini dengan lebih terperinci. Namun sebelum itu kita akan membacanya terlebih dahulu. Mudah-mudahan dari setiap huruf yang kita baca kita akan mendapatkan pahala, dan mudah-mudahan pahalanya berupa kebaikan. Di antara kebaikannya mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita badan yang sehat, kemudian akal yang jernih,
kemudian hati yang suci, sehingga dengan mudah kita dapat memahami kandungan ayat ini. Kemudian Allah bantu dan Allah tolong pula kita nanti untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu lebih khusus dalam masalah mungkin ada di antara kita ini yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa ujian seperti permintaan-permintaan yang belum juga kunjung dikabulkan oleh Allah, mungkin menjadi sedih. Nah, maka jangan sedih, yaitu dapatkan pelajaran seperti yang dahulu didapat oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk terus bersyukur kepada Allah, yaitu lihatlah nikmat Allah yang telah diterima, karena dengan melihat nikmat yang telah diterima membuat kita menjadi tetap bergembira, hilang kesedihan, karena sesungguhnya Allah sebenarnya telah menetapkan yang terbaik dan sedang dan akan tetap menetapkan yang terbaik untuk kita apabila kita adalah hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Musa inni istafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami fakhudh ma ataituka wa kum minasy syakirin. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsilan li kulli syai' fakhudhha biquwwatin wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Allah berfirman, qala ya Musa, qala telah berkata, ya Musa. Siapa yang telah berkata? Allah. Berarti Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas. Inni, sesungguhnya aku, istafaituka, memilihmu, sesungguhnya aku memilihmu, 'alan nas, atas manusia, birisalati, dengan risalahku, wa bikalami, dan dengan firmanku, dengan risalahku, dengan memberikan risalahku kepadamu untuk kamu sampaikan, dengan kalami, dengan perkataanku, maknanya dengan berkata-kata langsung denganku. Fakhudh ma ataituka, fakhudh, maka ambillah, ma, apa-apa yang ataituka, aku telah berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, wa kum, dan jadilah kamu, minasyakirin, dari golongan yang bersyukur, atau dari orang-orang yang bersyukur. Kita baca dari awal ayat. Allah berfirman, wahai Musa, sesungguhnya aku memilihmu atas manusia dengan membawa risalahku, atau dengan menyampaikan risalahku, dan dengan berkata-kata langsung denganku. Maka ambillah apa-apa yang telah kuberikan kepadamu berupa nikmat, dan jadilah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Ayat berikutnya, wa katabna lahu, wa katabna, dan kami telah menulis, kami di sini adalah Allah, lahu, baginya atau untuknya, untuk Nabi Musa alaihi salam, fil alwah, di alwah. Alwah jamak dari luh. Luh maknanya alwah. Alwah maknanya sesuatu yang di situ ditulis. Nah, biasanya apa yang sesuatu yang di situ ditulis? Pamannya batu dahulu. Nah, dahulu pada zaman batu, orang orang-orang zaman dahulu menulis di batu itu. Maka batu itu disebut luh atau alwah bentuk jamaknya.
Ada lagi pada masa dahulu orang-orang menulis di kulit binatang ternak umpamanya. Ada lagi di pelepah korma umpamanya. Ada lagi di tulang. Nah, sesuatu yang ditulis di situ tulisan itu disebut dengan alwah. Dan kami telah menulis untuknya, untuk Nabi Musa itu di al-alwah min kulli syai', dari segala sesuatu, mau'izatan, yaitu sesuatu yang ditulis itu adalah berupa pelajaran, wa tafsila, dan juga berupa penjelasan yang terperinci, li kulli syai', bagi tiap-tiap sesuatu. Fakhudha, maka ambillah wahai Musa al-alwah itu, yaitu tulisan-tulisan itu, biquwatin, dengan kekuatan, maknanya dengan kesungguhan. Wa'mur qaumaka, wa'mur, dan perintahkanlah wahai Musa, qaumaka, kaummu, ya'khudhu, untuk mengambil, bi ahsaniha, yang baik, yang terbaik dari tulisan yang ada di al-alwah itu. Saurikum daral fasikin, saurikum, aku akan memperlihatkan kepadamu, aku di sini adalah Allah Subhanahu wa taala. Daral fasikin, kampung orang-orang yang fasik. Kampung orang-orang yang fasik, kampung yang didiami oleh orang-orang yang fasik, yaitu yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kesudahan dari orang-orang yang fasik yang mendiami kampung tersebut? Mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kampungnya tinggal peninggalan saja lagi, sisa-sisa dari kehidupan kaum yang fasik itu, yaitu berupa istana yang sudah hancur dan juga peninggalan-peninggalan yang lainnya. Kita baca dari awal ayat. Dan kami telah menulis untuknya di dalam al-alwah dari tiap segala sesuatu yang berupa pelajaran dan berupa penjelasan yang terperinci bagi tiap-tiap sesuatu. Maka ambillah al-alwah itu wahai Musa dengan kesungguhan, dan perintahkanlah kaummu untuk mengambilnya dengan sebaik-baiknya. Aku akan memperlihatkan kepadamu kampung orang-orang yang fasik. Jadi dua ayat ini adalah menerangkan tentang firman Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihi salam. Setelah Nabi Musa meminta kepada Allah supaya diperlihatkan zatnya, namun Allah menolak permintaan Nabi Musa tersebut. Nah, Allah mengiringinya dengan menghibur Nabi Musa alaihissalam. Mungkin boleh jadi Nabi Musa sedih karena permintaannya ditolak. Namun Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Nabi Musa bahwasanya, wahai Musa, kamu sebenarnya telah menerima nikmat yang besar dari Allah, yaitu pertama, kamu dipilih menjadi seorang rasul. Kamu menerima risalah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kamu sampaikan kepada manusia. Itu adalah satu keistimewaan. Dan yang kedua, kamu sudah menerima nikmat yang besar juga dari Allah, berupa Allah berfirman langsung denganmu. Maka dengan dua keistimewaan tersebut, semestinya Nabi Musa sudah tidak sedih lagi. Nabi Musa menjadi terhibur. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Musa, apabila sudah terhibur karena diingatkan kepada nikmat yang besar, maka Allah memerintahkan Nabi Musa supaya bersyukur kepada Allah. Kemudian Allah juga menyampaikan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya Allah telah memberikan pemberian yang istimewa kepada Nabi Musa. Di samping ajaran Taurat dari kitab suci, Allah juga memberikan penjelasan-penjelasan yang terperinci dari ajaran tersebut melalui tulisan-tulisan yang ditulis di al-alwah.
sehingga semua ajaran itu menjadi terang, menjadi jelas, sehingga mudahlah untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nabi Musa diperintahkan untuk mengambil ajaran Taurat itu dengan sungguh-sungguh. Nabi Musa juga diperintahkan supaya Bani Israel mengambil ajaran Taurat itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan jangan sampai keluar dari ketaatan kepada Allah. Karena yang keluar dari ketaatan, yaitu disebut orang-orang fasik, maka kesudahan dari orang-orang fasik tersebut adalah kebinasaan, kehancuran. Maka ujung ayat itu adalah sebagai ancaman. Inilah dia dua ayat yang akan kita pelajari, dan selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di permulaan ayat yang ke-144. Qala ya Musa innistafaituka 'alan nasi birisalati wa bikalami. Qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa. Sebelum ini sudah kita terangkan tadi tentang kisah Nabi Musa pergi ke Bukit Tursina untuk menerima kitab suci Taurat. Kemudian pada masa itu juga Allah berfirman langsung kepada Nabi Musa. Tetapi Nabi Musa ada meminta kepada Allah supaya Allah memperlihatkan zatnya, tetapi Allah menolak permintaan Nabi Musa alaihissalam. Nah, setelah Allah menolak permintaan Nabi Musa, Allah segera berfirman kepada Nabi Musa supaya Nabi Musa tidak sedih. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan hamba yang ia cintai di dalam kesedihan, tidak. Andaikan kita ini adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang kita lakukan, dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan, maka kita adalah hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah. Allah tidak akan membiarkan kita dalam kesedihan. Allah akan jaga kita sehingga kita tetap gembira dalam menjalani hidup ini, tetap senang, tetap suka dalam menjalani hidup ini. Itu sudah merupakan kasih sayang Allah, mulai dari dahulu hingga sekarang sampai hari kiamat. Itu adalah sunnatullah yang telah Allah tetapkan ke atas makhluk ini. Apabila makhluk ini adalah dari kalangan hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah, Allah tidak akan biarkan hamba-hambanya itu di dalam kesedihan. Maka hamba Allah itu tidak pernah bersedih. Apa sebab? Sebab Allah senantiasa menghiburnya. Dan hamba Allah yang dihibur itu pula, hamba Allah yang dihibur itu mudah sekali untuk keluar dari kesedihan. Apa sebab? Sebab hamba Allah itu dia tidak melihat apa yang Allah tetapkan itu dengan persangkaan yang buruk, tetapi melihat apa yang Allah tetapkan itu dengan persangkaan yang baik. Ini yang kita sebut sebagai berfikir positif. Ibaratnya dengan mudah, orang yang berfikir positif ini, apabila umpamanya tadi di gelas itu air itu penuh umpamanya, kemudian karena meja tempat air itu berguncang, maka air itu tumpah, tapi tumpah setengah, tinggal setengah lagi. Orang yang berpikiran positif, dia tidak melihat kepada air yang tumpah. Kan gelas tadi setengahnya sudah menjadi kosong, tadi gelas itu penuh. Sekarang karena sudah sebahagiannya tertumpah, maka yang atasnya kan sudah kosong, tinggal setengahnya lagi yang berisi. Orang yang berpikiran positif, dia tidak melihat kepada gelas bahagian atas yang kosong itu. Sudah tumpah air. Dia tidak melihat air yang tumpah, tapi dia melihat air yang masih tersisa di gelas. Alhamdulillah masih ada air. Jadi dia melihat kepada yang masih ada. Begitu juga hamba Allah umpamanya diberi oleh Allah pemberian-pemberian.
Kemudian ada di antara pemberian itu yang ditahan oleh Allah. Allah tidak memberinya. Mungkin kepada orang lain diberi oleh Allah, tapi kepada dia tidak. Maka dia tidak melihat kepada apa yang ditahan oleh Allah. Dia tidak melihat kepada apa yang diambil oleh Allah kembali, tidak. Tapi dia melihat kepada apa yang sudah diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, yang seperti ini kalau dia lihat, masih banyak pemberian Allah yang telah saya terima, yang sedang saya terima, maka orang yang seperti ini akan lebih mudah cepat lepas dari kesedihan, akan lebih mudah terhibur, akan lebih mudah kembali gembira. Jadi ayat ini sebenarnya adalah ayat yang menampakkan kembali kepada Nabi Musa alaihi salam pemberian-pemberian yang telah diterima, supaya Nabi Musa tidak sedih dengan permintaannya yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kepada Nabi Musa. Jadi firman Allah ini adalah lanjutan dari apa yang berlaku sebelumnya. Wahai Musa, sesungguhnya aku inistafaituka, sesungguhnya aku telah memilihmu, wahai Musa. Nabi Musa adalah Rasul Allah. Apabila disebut Rasul Allah bermakna manusia yang dipilih oleh Allah untuk menerima wahyu. Tidak semua manusia menerima wahyu Allah. Siapa manusia yang menerima wahyu Allah? Orang-orang yang dipilih oleh Allah. Jadi rasul-rasul itu atau nabi-nabi itu adalah orang-orang pilihan Allah. Nabi Musa adalah seorang rasul yang menerima wahyu dari Allah. Maka Nabi Musa adalah orang yang dipilih oleh Allah. Kalau dipilih oleh Allah, istimewa, karena Allah memilih dengan ilmunya yang sempurna. Apabila Allah memilih dengan ilmunya yang sempurna, maka pilihan Allah itu tepat. Apabila Allah pilih, tepat. Tapi kalau manusia memilih, belum tentu lagi tepat. Kita memilih wakil rakyat kita, umpamanya fikiran kita pada waktu memilih, ini bagus ini, karena pecinya bagus sekali yang dia pakai ini. Tengok pecinya, tengok pakaiannya, tengok bertutur katanya, wah ini bagus, ini baik, maka kita pilihlah dia. Tetapi kita memilih dengan pengetahuan kita yang terbatas. Boleh jadi kita baru melihatnya 1-2 kali saja. Rupanya setelah terpilih tidak seperti yang kita kehendaki. Allah, salah pilihanku. Maka apabila manusia memilih, belum tentu lagi baik. Tetapi apabila Allah memilih, pasti baik. Nah, Nabi Musa itu dipilih oleh siapa? Oleh manusia, bukan oleh Allah. Maka karena Allah telah memilih Nabi Musa, bermakna di situ ada kelebihan pada diri Nabi Musa alaihi salam. Maka Allah ingatkan kelebihan tersebut. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu. Itu adalah nikmat yang besar yang diterima oleh Nabi Musa alaihi salam. Wahai Musa, sesungguhnya aku telah memilihmu atas manusia. Apa makna atas manusia di sini? Atas manusia, Allah telah memilih Nabi Musa alaihissalam dari sekalian manusia yang ada pada masa itu untuk dipilih menjadi rasul. Banyak manusia pada masa itu, ribuan banyaknya, mungkin juga jutaan. Tetapi Nabi Musa adalah yang dipilih untuk menjadi rasul. Kemudian satu lagi tafsiran. Makna alannas di sini, sesungguhnya aku telah memilihmu ke atas manusia, maksudnya sesungguhnya aku telah memilihmu wahai Musa sebagai rasul untuk diutus kepada manusia. Maksudnya manusia itu adalah Bani Israel, untuk diutus kepada Bani Israel. Bani Israel itu banyak jumlahnya, tetapi yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rasul kepada Bani Israel itu adalah Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah ingatkan Nabi Musa akan nikmat Allah yang istimewa ini, yaitu
Nabi Musa dipilih menjadi Rasul. Terpilihnya Nabi Musa menjadi Rasul itu adalah nikmat yang besar. Maka hendaknya membuat Nabi Musa bersyukur kepada Allah. Bersyukur kepada Allah karena telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi Rasul. Ini kita ulang berkali-kali dengan redaksi yang berbeda supaya kita memahami kandungan makna dari ayat ini. Birisalati, sesungguhnya aku memilihmu wahai Musa atas manusia dengan risalahku. Maknanya risalah di sini dengan ajaran-ajaranku, yaitu berupa perintah-perintahku, larangan-laranganku, berupa apa-apa yang aku halalkan dan apa-apa yang aku haramkan. Kamu wahai Musa, kupilih untuk menjadi Rasul ke atas Bani Israel untuk menyampaikan kepada mereka perintah-perintahku ataupun larangan-laranganku, untuk menyampaikan kepada Bani Israel mana yang baik, mana yang buruk, mana yang membawa kepada keridhaan Allah dan mana yang membawa kepada kemurkaan Allah. Wa bi kalami, dan juga kamu dipilih wahai Musa ke atas manusia, yaitu kepada Bani Israel, dengan risalah-risalahku, dengan membawa ajaranku. Dan juga kamu dipilih karena kamu dipilih dengan keistimewaan, yaitu aku berbicara langsung, aku berfirman langsung kepadamu. Inilah dia nikmat yang kamu terima wahai Musa. Jadi Allah mengingatkan Nabi Musa alaihissalam, ini dia nikmat yang kamu terima wahai Musa. Fakhudh ma ataituka, maka ambillah, terimalah nikmat yang telah kuberikan kepadamu ini. Wakum minasyakirin, dan jadilah kamu termasuk ke dalam golongan orang-orang yang bersyukur. Syukuri atas nikmat yang telah kamu terima. Kamu dipilih menjadi Rasul, itu nikmat, syukuri. Kemudian kamu dipilih untuk aku berfirman langsung kepadamu, itu adalah nikmat yang besar juga, maka bersyukurlah wahai Musa. Apa makna bersyukur? Bersyukur maknanya memperakui bahwasanya nikmat tersebut memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya kalimat bersyukur yang selalu kita sebut adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Mengapa kita memuji Allah? Sebab Allah lah yang memberikan nikmat tersebut kepada kita. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat ini. Jadi bersyukur maknanya memperakui Allah yang memberikan nikmat yang kita terima itu. Allah pemberi. Selain Allah bukanlah pemberi nikmat. Berarti bersyukur kepada Allah, memperakui Allah. Memperakui Allah yang memberi nikmat berarti kita mengagungkan Allah. Berarti kita memuji Allah. Berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat hamba itu mengagungkan Allah, memuliakan Allah, mengingat Allah, berarti hamba tersebut beriman kepada Allah. Karena keimanan hamba itu, yaitu dengan membuktikan diri dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan lagi nikmat ke atas nikmat yang telah diterima oleh hamba tersebut. Itu sudah menjadi janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmat yang kuberikan kepadamu, aku akan tambahkan lagi nikmatku ke atasmu. Jadi ketika Allah memerintahkan Nabi Musa supaya bersyukur, maka sebenarnya Allah ingin membukakan lagi nikmat yang lain kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ayat berikutnya menerangkan dengan lebih terperinci lagi tentang risalah-risalah Allah, tentang ajaran yang Allah berikan kepada Nabi Musa untuk disampaikan kepada Bani Israel, yaitu ajaran-ajaran tersebut dijelaskan dengan lebih terperinci melalui tulisan-tulisan yang Allah tulis di Al-Alwah. Wa katabna lahu, dan kami tulis lahu baginya
fil alwah, di al-alwah, min kulli syai', dari segala sesuatu. Kami tulis. Siapa kami di sini? Allah. Nah, jadi Allah menulis, ya Allah menulis. Seperti apa Allah menulis? Kalau itu pertanyaannya, maka ada beberapa tafsiran. Tafsiran yang pertama, Allah menulis dengan kuasa yang ada padanya yang kita tak tahu seperti apa Allah menulis. Yang kedua, Allah menulis dengan memerintahkan malaikatnya supaya menulis. Atau yang ketiga, tafsirannya, Allah menulis memerintahkan Nabi Musa untuk menulis di al-alwah. Al-alwah yang kita sebutkan tadi, yaitu sesuatu yang di situ ditulis. Mungkin sesuatu itu adalah berupa batu, atau berupa kulit kayu, atau berupa kulit binatang, dan seterusnya. Jadi ketika disebut di sini, dan kami telah menulis untuknya, kami di sini adalah Allah, boleh jadi Allah langsung, boleh jadi dengan perantaran malaikat, ataupun melalui tangan Nabi Musa alaihi salam sendiri. Apa yang Allah tulis? Yang Allah tulis adalah min kulli syai', dari segala sesuatu. Makna dari segala sesuatu ini bukan segala sesuatu secara umum, tidak. Maksud dari segala sesuatu yang diperlukan oleh Bani Israel untuk mendapatkan kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Artinya cukup ditulis di al-alwah itu segala sesuatu yang bisa menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Jadi tak bersusah payah lagi, tidak bersusah payah lagi Nabi Musa, dan tidak bersusah payah lagi Bani Israel untuk mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, karena yang baik dan buruk itu ditulis dengan terperinci, disampaikan dengan detail, sehingga tak ada lagi yang kabur, tak ada lagi yang tidak diketahui. Segala sesuatu itu berupa apa? Maka diterangkan pada perkataan berikutnya, yaitu segala sesuatu itu berupa mau'izatan. Mau'izah maknanya pelajaran yang sangat berguna, yang di dalamnya ada perkara yang baik, yang menguntungkan untuk dibuat, ada perkara yang buruk, yang merugikan untuk ditinggalkan atau dijauhi. Maka di dalamnya adalah nasihat-nasihat yang bermanfaat. Itu namanya mau'izah. Maka ada juga menerjemahkan mau'izah itu dengan nasihat. Mau'izatan, di dalamnya ada janji-janji Allah yang membuat kita termotivasi untuk melakukannya, dan di dalamnya ada juga ancaman-ancaman Allah yang membuat kita menjadi takut untuk melakukannya. Itu adalah juga makna dari mau'izah. Jadi yang ditulis di dalam al-alwah itu adalah mau'izah, yaitu nasihat atau pelajaran atau peringatan, wa tafsilan likulli syai', dan penjelasan yang lebih terperinci dari segala sesuatu. Jadi di dalam al-alwah itu segala sesuatu sudah ditulis, bukan hanya secara global, secara garis besar, tidak, tetapi secara terperinci. Semakin terperinci ajaran itu, semakin mudah untuk memahaminya dan semakin mudah untuk mengikutinya, karena sudah jelas, tidak kabur lagi, sudah tidak samar lagi, maka sangat mudah untuk memahami dan mengamalkannya. Dan itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal lagi sekarang, apabila ajaran itu sudah lengkap, sudah jelas, sampai terperinci, diterangkan, maka wahai Musa, fakhudha, maka ambillah ajaran tersebut yang telah ditulis di al-alwah itu bikuwah. Bikuwah di sini dengan kesungguhan. Dengan kesungguhan maknanya dengan segala daya dan upaya. Bahwasanya ajaran tersebut amalkan semuanya dan sampaikan semuanya kepada Bani Israel, dan pastikan Bani Israel itu memahaminya, dan pastikan juga Bani Israel itu untuk mengamalkannya. Sebab sebagaimana diketahui, Bani Israel memiliki tabiat yang tidak suka untuk menjalankan ajaran agama. Maka wahai Musa,
Ambil ajaran itu dan pastikan Bani Israel juga mengambilnya dengan sungguh-sungguh. Wa'mur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha, dan perintahkan pula kaummu, yaitu Bani Israel, untuk mengambil ajaran tersebut yang telah ditulis di al-alwah itu bi ahsaniha, yang baiknya. Bi ahsaniha sini tafsiran yang pertama maknanya adalah bi husniha, yaitu ambil ajaran yang baik itu. Suruh kaummu untuk mengambil ajaran yang baik itu yang ditulis di al-alwah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, banyak juga ulama tafsir yang mengambilnya, yaitu perintahkanlah kaummu untuk mengambil ajaran yang ada di dalam al-alwah itu adalah yang terbaik untuk mereka. Mana yang terbaik? Umpamanya kita di dalam hukum qisas, umpamanya kalau ada orang yang membunuh seseorang, maka orang yang membunuh ini dihukum bunuh. Itu namanya hukum qisas. Tetapi boleh jadi keluarga yang terbunuh ini tidak meminta kepada hakim untuk menjalankan hukum qisas itu. Tetapi keluarga yang dibunuh ini memaafkan orang yang terbunuh itu. Sudahlah wahai hakim, memang dari keluarga kami ini telah terbunuh, tetapi kami mohon janganlah diberlakukan hukum qisas itu kepada yang membunuh. Kami sudah memaafkannya. Maka kemaafan itu adalah lebih baik dari menuntut darah supaya orang yang membunuh ini dibunuh pula. Nah, maksud ya'khudhu bi ahsaniha yaitu supaya mereka mengambil yang terbaik. Kalau ada hukum qisas, ada hukum kemaafan, maka pilih kemaafan, itu adalah lebih baik. Maknanya kalau ada dua perkara, satu perkara yang bisa untuk melakukannya dengan sempurna, satu lagi perkara yang ada keringanan di dalamnya, maka kalau memang mampu untuk melakukannya, lakukan. Jangan bermudah-mudah untuk mengambil keringanan, karena dengan menjalankan yang mampu kita untuk menjalankannya itu adalah lebih baik. Ya'khudhu bi ahsaniha, mengambil yang lebih baik daripadanya, yaitu dengan tidak mencari-cari yang ada keringanan, yang ada rukhsah di dalamnya. Mengapa ini yang diperintahkan kepada Nabi Musa supaya disampaikan kepada Bani Israel? Sebab Bani Israel selama ini berada di zaman yang panjang tertindas oleh Fir'aun. Nah, ketika berada di zaman yang panjang tertindas oleh Fir'aun, ketika itu Bani Israel ini bermudah-mudah dalam menjalankan agama, dalam menjalankan ajaran agama. Ketika bermudah-mudah, alasannya dahulu mengapa? Cari yang mudah-mudah, sebab dalam keadaan tertindas, dalam keadaan susah, maka ambil yang mudah saja. Tapi sekarang sudah tak tertindas lagi. Fir'aun dan kaumnya sudah dibinasakan, keadaan sudah baik, keadaan sudah aman. Maka jangan ambil yang mudah-mudah itu lagi, tetapi ambillah yang baik, yang lebih banyak mendatangkan manfaat. Sa'urikum daral fasikin, aku akan menampakkan kepadamu kampung orang-orang yang fasik. Jadi disampaikan kepada mereka, kepada Bani Israel, bahwasanya wahai Bani Israel, nanti kamu akan berjalan di kampung-kampung yang kampung-kampung itu dahulu ada orang-orang fasik di situ, tapi mereka sudah tak ada lagi sekarang. Mereka sudah dibinasakan disebabkan mereka fasik, yaitu tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya kaum apa dahulu yang sudah dibinasakan oleh Allah, yang peninggalannya, yang kampung itu masih ada lagi sampai hari ini.
yaitu kaum Ad umpamanya, kaum Samud sudah diterangkan sebelum ini. Mereka sudah dibinasakan oleh Allah, tapi kampung-kampung mereka masih ada. Masih. Nah, kamu wahai Bani Israel akan lalu nanti di kampung-kampung mereka itu sebelum sampai ke Palestina. Nah, apabila kamu melihat kampung-kampung itu adalah kampung-kampung orang fasik, maka ambil pelajaran, yaitu jangan kamu fasik pula seperti mereka. Sebab kalau kamu seperti mereka pula, maka kesudahanmu adalah kebinasaan pula. Pelajaran. Maka pada hari ini boleh kita pergi ke kampung-kampung yang merupakan peninggalan dari kaum-kaum yang dibinasakan dahulu. Boleh, silakan pergi ke Yordania, pergi ke Mesir. Di sana ada peninggalan, Fir'aun, ada peninggalan kaum Ad, kaum Samud. Lihat istana-istana yang mereka tinggalkan, tiang-tiang saja yang tegak lagi, atapnya sudah roboh, habis, sudah hancur semua. Tapi masih ada sisa-sisa peninggalannya. Nah, itu adalah sebagai tanda kekuasaan Allah yang memberlakukan sunnahnya, memberlakukan ketetapannya, bahwasanya orang yang fasik, orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, dibinasakan oleh Allah. Pada masa dahulu, ini buktinya, ada peninggalannya. Pada masa sekarang pun juga tinggal menunggu waktu apabila tidak segera bertaubat kepada Allah. Jadi ujung ayat ini adalah sebagai ancaman. Jadi Nabi Musa menyampaikan kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, kalau kamu mau mengambil ajaran Allah Subhanahu wa taala yang kuterima dan kusampaikan kepadamu, maka untukmu kebaikan. Kebaikan hidup di dunia ini dan kebaikan hidup di akhirat nanti. Tetapi apabila kamu tidak mau mengambilnya dan kamu memilih untuk melanggar, kamu memilih untuk tidak taat, sehingga kamu ini disebut sebagai orang-orang yang fasik nantinya, maka kesudahan kamu adalah seperti kaum-kaum yang fasik dahulu. Inilah dia dua ayat yang kita pelajari dalam kesempatan ini, yaitu yang menerangkan tentang lanjutan dari ayat yang sebelumnya, yaitu ayat yang sebelum ini menerangkan tentang Nabi Musa pergi ke bukit Tur Sina. Dan sekarang pula lebih khusus menerangkan tentang Allah menghibur Nabi Musa, karena sewaktu Nabi Musa pergi ke atas bukit Tur Sina, Nabi Musa meminta kepada Allah, tetapi permintaan Nabi Musa itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditolak oleh Allah, maka Allah mengingatkan kepada Nabi Musa, wahai Musa, di sana ada lagi nikmat-nikmat yang banyak yang telah kuberikan kepadamu, maka jadilah kamu hamba yang bersyukur kepadaku. Apabila kamu mau menjadi hamba yang bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan lagi nikmat ke atasmu. Kemudian apabila kamu sampaikan pula kepada kaummu Bani Israel dan mereka pula bersyukur kepadaku, akan kutambahkan pula nikmat ke atas kaummu itu. Karena itu sudah menjadi janjiku, siapa yang bersyukur kepadaku akan kutambahkan lagi nikmat ke atas yang bersyukur itu, yaitu nikmat yang baru lebih dari nikmat yang sudah ia terima sebelumnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya, insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.